لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sayyartana wa sakhartana hatta zurtana bi baitil haram wa ziyarati inda qabrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alhuma wasilatan li ziyaratina fi musimil haji wal umrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada rekan moderator yang telah mengalokasikan waktu pada pagi hari ini untuk menyampaikan materi bab haji yang semula harus dilaksanakan pada minggu kemarin. Sehubungan minggu kemarin saya masih ada di Madinah, perjalanan menuju ke Mekah, dan alhamdulillah saya diberikan kelancaran dalam melaksanakan membimbing jamaah dan mengawal jamaah umroh sebanyak 39 orang. Di sana alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, saya diberi penghormatan oleh Allah dengan hujan selama 4 hari. Dari mulai saya datang sampai hari Jumat, saya Jumatan itu sambil hujan-hujanan. Sudah barang tentu Saudi Arabia kalau hujannya itu sering, maka akan menjadi musibah yang besar, sehingga banyak sekali mobil-mobil yang dibawa oleh air karena tidak ada irigasi di sana. Jadi kalau hujan besar itu, kontainer yang khusus penyedot air itu berjajar di pinggir jalan. Daerah-daerah yang lebak, daerah-daerah yang menjadi genangan air itu langsung disedot. Dan kami pada waktu landing itu dibarengi dengan hujan besar sehingga kami mendapatkan keterlambatan sampai 2 jam untuk menunggu bagasi sampai ke tangan kami. Tapi alhamdulillah selama di Madinah kami disuguhi dengan suhu yang sangat rendah, Pak. 9-10 derajat. Ya, jadi alhamdulillah setiap hari saya selalu double pakaiannya. Harus tertutup semuanya. Tapi kalau sudah masuk ke Masjid Nabawi dekat dengan Rasulullah, rasanya tuh hangat sekali, nyaman sekali. Dan alhamdulillah saya lihat kemarin saya hari Ahad, Senin, Selasa itu sholat berjamaah di Masjidil Haram bareng dengan Menteri Agama setelah pengumuman porsi haji normal 221.000 untuk Indonesia. Dan ternyata Bapak dan Ibu, kemarin saya sudah sampaikan bahwa Suara Langit itu akan memprioritaskan jamaah haji Indonesia. Ternyata betul, jamaah Eropa itu semuanya dikurangi porsinya kecuali Indonesia yang normal. Ini merupakan suatu hadiah kerajaan Saudi Arabia memberikan penghormatan terhadap jamaah calon haji Indonesia. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian harap berhati-hati, menjaga kesehatan agar supaya bisa semuanya berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Tahun kemarin bandara haji itu belum serapih sekarang. Sekarang saya pulangnya lewat bandara haji, Pak, karena memakai Garuda. Masya Allah, hebatnya. Sudah tertutup semua dengan AC yang begitu keras, dan tempat sholatnya pun sudah bagus sekarang. Jadi alhamdulillah jamaah haji yang akan landing di bandara haji itu semuanya akan nyaman saat berganti pakaian ihram. Karena pakaian ihramnya nanti yang kebanyakan kalau landing Jeddah itu mengambil mikotnya dari situ. Kita akan melaksanakan sholat sunnah ihram, kemudian labbaik Allahumma umrotan, bisa di atas pesawat, bisa juga di situ nantinya.
dan alhamdulillah sudah bagus sekarang Pak. Baik, karena pada hari ini saya pengen melihat jamaah ini kompak dalam memahami tentang pelaksanaan ibadah haji, di mana ibadah haji itu dilaksanakan 6 hari, sekarang akan praktek cuma 3-4 jam. Bisa dibayangkan. Dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan salah satu pemilik tempat praktek haji yang ada di depan pom bensin, dan dipersilakan untuk percontohan katanya. Jadi hari ini kita akan praktek ke sana. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian semuanya memakai baju ikhram. Yang tidak membawa baju ikhram saya sediakan handuk. Kalau kain kafan janganlah. Dan sediakan handuk. Karena kemarin walaupun saya sudah sampai di Mekah Pak, melihat jamaah kita praktek umroh, itu kelihatan kekurangannya. Walaupun saya lihat live dari sana, karena ada CCTV yang bisa diakses melalui handphone. Saya lihat terus, saya pantau terus, sampai kata jamaah, Pak, hari ini kan waktunya kita berangkat ke Haram, ayo. Sebentar, saya belum selesai, kata saya, ini lagi memperhatikan jamaah praktek. Jadi bisa dilihat di sana, dari sana Pak. Saya kalau lagi umroh itu mengontrol di rumah lewat CCTV saja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi yang pertama sebagai ilmu tambahan di dalam haji, di dalam haji itu ada istilah nafar awal, nafar sani. Ada tahallul awal, tahallul sani. Ya, sekarang ada perubahan. Yang dulu ada maktab, ada muassasah. Sekarang muassasah dihilangkan. Ya, mohon maaf ya, muassasah dihilangkan. Sekarang adanya maktab dan salah satu perusahaan yang akan ditunjuk oleh Saudi Arabia. Nanti seperti apa teknisnya saya juga belum tahu Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita awali dengan bacaan talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin saya baru datang, ada yang bertanya, Pak, musim haji itu waktunya pemberangkatan haji musim apa? Masih musim panas. Nanti ketemu dengan musim panas. Masih enak musim panas Pak daripada musim dingin, karena kalau musim panas kita masuk ke hotel langsung AC, kalau berangkat itu lewat pinggir-pinggir gedung, jadi terlindung. Cuman kalau musim panas itu harus aktif mengoles badan dengan obat pelulur agar supaya tidak pada kering. Kalau kering gatalnya bukan main. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang Bapak dan Ibu kita umpamakan sudah ada di Makkah, karena apabila sudah tanggal 4 Zulhijjah, jamaah haji baik gelombang pertama maupun gelombang kedua semuanya sudah berada di Mekah.
Karena apa? Karena tanggal 5 itu adalah close gate. Tidak ada jamaah yang boleh masuk ke Mekah, baik itu orang perorangan yang bukan penduduk Mekah, pasti akan diperiksa. Jadi kita umpamakan bapak dan ibu sudah umroh semuanya, karena hajinya haji tamattu. Kalau haji tamattu mendahulukan umroh di bulan haji dan baru melaksanakan ibadah haji. Jadi misalkan kita diberitahu bapak dan ibu sekalian, insya Allah kloter kita akan diangkut menuju ke Arafah pada besok pukul 10. Tentunya kita pagi-pagi sudah bersiap-siap, mandi ikhram dulu. Setelah mandi ikhram pakai baju ikhram. Setelah pakai baju ikhram sholat sunnah ikhram. Sudah hafal semuanya niatnya? Sholli sunnatal ikhram raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi. Saya niat menunaikan sholat sunnah ikhram 2 rakaat karena Allah, tetapi dalam hati. Selesai bacanya apa? Bacanya surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ya bakat beli apal kulhu ya. Kemudian bapak dan ibu sekalian, setelah itu apa? Berisi barang, uang simpen di koper besar, kemudian dikunci, ditutup dengan pakaian. Karena apa? Ada ketentuan hukum di Mekah, apabila jamaah haji itu meninggalkan hotel, kuncinya diserahkan kepada reception. Apabila ada kehilangan, maka hotel yang akan menanggung. Tetapi dengan syarat waman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke Mekah atau Madinah berusaha menjaga keamanan. Dalam arti bukan aminan kita dijamin aman, ada upaya harus menjaga diri kita menjadi orang yang aman. Berangkat ke haram jangan banyak uang dibawa, cukup untuk jajan saja. Karena apa? Nanti bapak dan ibu sekalian di buku schedule akan ada jadwal belanja. Kita tidak biarkan jamaah itu untuk belanja sendiri. Kita akan rombongan, bapak dan ibu besok kita berangkat ke pasar murah. Namanya kalau di sana pasar jumlah, berada di Kakia atau di sana disebut pasar jumlah. Kita akan rombongan ke sana. Mungkin sing paling pegel kita ngaterkin. Ya, siji narik pak kita naware beli ngerti bahasane. Ya ngangel wong wadon ku pak bakal belanja ku. Jare kula ya ajak kaken tawar-tawaran ta. Kun mah pira aja kene 15 lorong-lorong temen ya. Tole wong Arab dikonok aku ngerti ta sun ya. Ya tapi alhamdulillah pangeran ngupai, masya Allah ya. Ya saya mah ya pada baik lah beli ngerti nek. Kone gemuyu kabeh. Ya nang saya beli ngerti sih. Baik bapak dan ibu sekalian, jadi apa saja yang perlu dibawa ke sana? Pakaian ganti bapak paling tidak 2 setel. Ya, celana, daleman, kemudian baju, kopiah. Ada yang kopiahnya nanti aja beli di Mina. Ada yang seperti itu setelah tahallul. Kemudian apa? Obat-obatan, bekal selama di Mina. Uang mungkin bawa 100 real atau 200 real. Kemudian apa lagi? Lauk pauk, siwang, apa maning anak, abon, ya wis segala macam lah. Kalau kecap, saus jangan bawa. Apalagi yang tidak boleh dibawa? Mie. Sebab itu akan diberikan saat bapak akan berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah Mina. Itu sudah satu paket. Ada gula, ada mie, ada makanan ringan. Menjadi berat nantinya. Kalau berat orang menjadi capek. Kalau capek mudah marah. Akhirnya rusak hajinya pak. Bapaknya merengut bae, mboke yang merengut bae gara-gara tas ku, Pak. Ya, mulanya aja nemen-nemen ya. Insyaallah kadang-kadang
lakina ngulu bayo jadi tinggal la ilaha illallah. Memang iya apa tidak ada semesra pengantin baru akan terulang kecuali saat haji Pak. Insyaallah mangkat mengharumnya gandengan baik gawe kesilian kula sing beli digawa Pak. Gandengan terus kok bakal di aduh mesra teman dudu mesra Pak melas si bokat tilang lah Pak beri kemaning iya manona mah benar ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian mulailah setelah waktu akan berangkat menuju ke apa Arafah, maka kumpul terlebih dahulu. Karena apa? Niat itu adalah pokok daripada ibadah. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi pokoknya ibadah itu adalah pada niat. Maka dengan demikian apabila kita keluar dari hotel belum niat, berarti orang itu tidak haji. Maka ada istilah, ada orang berangkat haji di sana tidak melaksanakan haji, ada orang berangkat haji di sana benar-benar melaksanakan haji, ada orang tidak niat berangkat haji di sana haji. Pertama, orang berangkat haji tidak menunaikan ibadah haji lantaran tidak niat. Karena apa? Orang kalau menunaikan ibadah haji tidak niat, maka hajinya tidak sah. Nah ini, tapi alhamdulillah adil Gusti Allah sampai di rumah diundang haji kabeh. Nah, kita bukan harapan itu. Haji kita ini ya diakui oleh Allah, diakui oleh manusia, pantas diundang haji. Yang kedua, dari rumah berangkat haji sampai di sana menunaikan ibadah haji. Inilah yang mengerti tentang syarat rukunnya haji. Ada lagi yang ketiga, tidak niat berangkat haji sampai di sana menunaikan ibadah haji, pulang tidak dipanggil haji. Siapa? TKW, TKI, TKW. Itu begitu Pak. Di sana saya tahu menunaikan ibadah haji sampai di rumah karena beliau rumah angkate ya lah kasih ngundang haji. Ya. Tapi masalah panggilan itu semuanya adalah untuk menjaga diri kita saja. Karena apa? Nabi Muhammad saja tidak ada yang memanggil kepada marilah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada Pak, nggak ada ya. Maka dari itu haji itu adalah untuk pengingat kita bahwa kita ini sudah menyampurnakan rukun Islam. Baik ya, kula jangan ngomong ya orang mari-mari kon nenekku orang peragat-peragat. Baik, saya teruskan. Bab haji ini yang sudah pernah saya sampaikan meliputi pengertian haji, hukum ibadah haji, syarat-syarat haji, rukun haji, wajib haji, macam-macam haji. Ini akan saya singkat saja Pak, karena praktek haji ini mungkin akan memakan waktu sampai zuhur, bahkan lebih. Jadi kita akan singkat saja. Yang penting Bapak dan Ibu kita ingatkan masalah rukun, wajib, syaratnya. Baik, saya teruskan. Yang pertama adalah tentang tujuan haji. Pengertian haji sebagaimana sudah dimaklumi, berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan beberapa amalan. Satu, ikhram. Di sini ikhram apa? Ikhram itu ada dua. Ada kalau rukun masuknya, kalau niat masuknya dalam rukun, kalau memakai baju ikhram masuknya ke wajib. Ya, harus diingat ini. Sebab saya lihat ada KBIH yang memberikan slide ini salah kata saya. Karena apa? Memakai baju ikhram itu bukan rukun. Memakai baju ikhram itu adalah wajib. Jadi kalau ada orang dari Jeddah ke Mekah tidak memakai baju ikhram, itu tidak apa-apa. Tapi wajib bayar dam. Nantinya sampai di Mekah baru ganti baju ikhram. Karena apa? Mayal bisul muhrim ya Rasulullah. Apa saja yang dipakai orang yang sedang ikhram ya Rasulullah? La yalbasul mahid, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Pakaian bukan aksesoris. Pakaian, sabuk aksesoris. Ya, tidak apa-apa berjahit. Membawa tas ada jahitannya, itu bukan pakaian. Yang namanya pakaian itu apa? Yang dipakai untuk menutup aurat, itu namanya pakaian. Ini harus bisa dibedakan.
Kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Kemudian tawafnya namanya tawaf ifadah. Tawaf itu ada berapa? Pertama tawaf rukun. Seperti apa? Ifadah. Ada tawaf sunnah, tawaf kudum, ya, tawaf selamat datang. Kalau kita pelaksanaan tawafnya itu dengan tawaf umroh nantinya, itu sama dengan tawaf rukun umroh dan selamat datang. Karena apa? Di Makkah tidak ada sunnah tahiyatul masjid. Sunnahnya bagi pendatang adalah tawaf. Kenapa? Bagi pendatang tidak ada Ka'bah selain ada di Makkah, maka perbanyak tawaf. Alhamdulillah kemarin kita walaupun berjubel-jubel dan disiasati karena ke mataf, ke tempat tawaf itu harus memakai baju ikhram. Saya sehari-hari, makanya baju ikhramnya agak kumuh, Pak. Kata saya nggak apa-apa, ini nggak najis. Ya alhamdulillah dari mulai berangkat sampai pulang nggak tercuci. Eman Umar ning omah melori berkaya tawaf. Bengi-bengi kula nganggo klambi. Biarpun saya membawa jamaah nggak mau. Malam untuk iktikaf saya sering malam-malam itu memakai baju ikhram seruntul dewekan bae, Pak. Enak. Kayak aku bakal beli gawa jamaah, aku beli keder. Ndangklok ning Ka'bah ngadu karo Gusti Allah. Gusti, masa kita kayak kenen bae? Untu wis langka, rambut wis putih, tenaga wis berkurang, toli masih yang maksiat bae. Tolong gak Gusti, bukan atiku lagi supaya nambah hidayah, supaya ngadoi kemaksiatane, ndongakna anak, ndongakna pondok, ndongakna jamaah sing arep mangkat. Ndaren sampean ditek ndongakna Pak. Ya, kabeh sehat, moga-moga biasa tekangkan. Enak bahkan dangklok. Tetapi karena sekarang ini kalau tempat-tempat mustajabah itu sudah tertutup dengan orang yang antri mau masuk ke Hijri Ismail. Masuk ke Hijri Ismail itu diantri. Masuk orang 200 tutup lagi. Jadi enak. Kalau kemarin tahun-tahun kemarin kita kalau di Hijri Ismail subhanallah Pak, bisa sujud beli bisa tangi. Kenapa? Peteng ribet. Enak deh sujud mah. Allahu Akbar sujud. Wong India petengtang ning arep pendas. Begitu tangi apane peteng ribet ini. Roke wong India kadang-kadang. Nah, ini kadang-kadang tapi sekarang alhamdulillah enggak, Pak. Begitu masuk Allahu Akbar bangun enggak ada. Terhalang karena dibatasi. Cuma harus sabar ngantrinya. Kita badannya kecil jadi tenaganya kalah terus, Pak. Dan perlu diingat, ini baru saja kejadian, Pak. Saya didatangi oleh staf konjen dari Jeddah memberi informasi kepada saya, Pak, tolong jamaah haji Bapak nanti dikasih tahu. Ada apa? Ada orang Aceh ingin mengecup Hajar Aswad, tiba-tiba dia mau jatuh. Akhirnya di samping itu ada perempuan, dipeluk karena untuk pegangan, Pak. Dilaporkan, sekarang ada di penjara, Pak. Nah inilah, jadi hati-hati. Ibu-ibu nggak usah ngoyolah ke Hajar Aswad, nunggu bapak saja. Kalau bapaknya sudah ngecup Hajar Aswad, tanya, Pak, sudah ngecup Hajar Aswad? Sudah. Ya udah Pak, kita kesana repot, kita ngecup bapak aja. Sama, udah Pak. Repot-repot temen sih ya. Oh ya, kan sama barokahnya, melalui gede ganjarannya. Sekali maaf nyium bapak itu 100.000 ciuman, Pak. Ya ganjarannya kan pada baik. Kadang-kadang wong wadon, ya Allah Bu, sampean aurate mending dora, kesenggol-senggol wong pirang-pirang, maksa-maksa pengen ngecup. Padahal ibu-ibu tidak disunahkan. Yang disunahkan itu bapak. Makanya nunggu bapak. Kalau bapak sudah ngecup, luru barokah bapak baik. Kemudian tawaf ifadah, sa'i, dan bercukur. Bercukur ini ada dua, ada tahallul awal, ada tahallul sani. Mohon maaf, ini perlu diingat, di haji itu ada dua tahallul. Tahallul pertama itu wajib menggunting atau mencukur. Mengguntingnya paling sedikit 3 helai dan 3 senti. Lebih utamanya Rasulullah mengatakan
barang siapa yang pada waktu menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji kemudian menjatuhkan rambutnya di tanah suci, maka rambut itu akan menjadi saksi dan akan menjadi cahaya kelak di akhirat. Maka gundullah ya, lebih baik kita potong rambutnya ya. Nah, kalau sudah gundul nanti umroh lagi tahallulnya gimana Pak? Nggak usah repot-repot. Imrarul Musa ala roksi, menjalankan gunting atau pisau di atas kepala, itu sama hukumnya tahallul. Jadi tahallul pertama, tahallul awal ini pasti menggunting. Kalau tahallul sani itu tandanya larangan ikhram yang jumlahnya lebih dari 12 itu semuanya gugur, itu semuanya halal lagi. Itu namanya tahallul sani. Mana saja yang didahulukan? Karena di dalam haji ini boleh dari Muzdalifah ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Tahallulnya tahallul awal. Monggo, monggo. Oke. Tahallulnya tahallul awal. Coba diingat. Ini saya bikin yang muskilat Pak, bikin yang susah. Ada orang dari Muzdalifah, pada umumnya kemana? Ke Mina. Tapi dari Muzdalifah langsung orang ini ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Jadi ada istilah tahallul diperbolehkan apabila ada dua kegiatan sudah dilakukan, maka diperbolehkan tahallul. Mana? Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Balang Jumrah, tahallul. Tahallulnya tahallul apa? Awal. Kalau tahallul awal menggunting, tahallul kedua tidak ada menggunting. Tandanya lepasnya muharramatil ikhram. Paham semua ya? Ini muskilat. Ini jarang disampaikan oleh jamaah-jamaah yang lain. Jadi boleh rukun ini jangan ditinggalkan. Coba kita ulangi. Di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah wajib apa rukun? Wajib apa rukun? Ini rada terlat mikirnya. Wajib apa rukun? Wajib. Berarti rukunnya Arafah, langsung kita ke Mekah tawaf ifadah, sa'i, rukun lagi kan? Kemudian tahallul. Tahallulnya ini adalah tahallul awal. Umumnya Arafah, Muzdalifah, Mina, Balang Jumrah baru tahallul. Tahallulnya tahallul apa? Awal. Nanti baru ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Tahallulnya tahallul sani. Nah ini yang perlu dipahami. Sebab biasanya pada ribut, Pak, saya kan tahallul lagi. Ya, tahallulnya nggak menggunting. Karena itu tanda-tandanya lepasnya muharramatil ikhram. Boleh pulangnya habis tahallul sani bergandengan tangan dengan istri. Karena apa? Tandanya sudah selesai menunaikan ibadah haji, tinggal melaksanakan wajibnya saja. Mabit di Mina dan Balang Jumrah, ula wusta aqobah, ula wusta aqobah. Jajal dilencat-lencat pada paham likin. Kenapa? Barang anu otak-otak tua. Baik, saya teruskan. Hukum ibadah haji wajib. Naudzubillah. Manittasa'a malan, barang siapa yang diberikan kejembaran harta, kemudian dia tidak menunaikan ibadah haji atau tidak menunaikan ibadah umrah, mata Nasranian atau Yahudian, matilah dengan mengikuti agama Nasrani dan agama Yahudi. Kenapa? Wajibnya menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Makkah dan Madinah melalui panggilannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mula kula sering pesen, Pak, kalau pas Bapak bisa berangkat ke sana, sampai di sana mohon yang namanya haji itu pegel KBK. Lah kasing beli pegel. Karena apa? Wong dermayu ku aleman. Arab ku negara sugih. Tapi semuanya kuat jalan, Pak. Nggak kayak orang Indonesia, pasar bebeca.
motor, jarang yang jalan kaki. Kita di sana jalan kaki itu kalau musim haji 1 hari bisa 18 kilo Pak, muter-muter. Apalagi saya kalau jadi pembimbing tembaknya kelepor, Pak apa maning tung tuku anu ya Pak, ngangkat maning keloyong maning Pak, iya kok maning Pak, lu Pak mengharom aturan toab lah kian ini rezeki melulu dinakian sesuai apa. Saya sering membawa jamaah sampai haram, jamaah ibu silakan ibadah di sini ya, iktikaf. Bapak mau kemana? Saya ke belakang. Lurus Saka Pak, ngantuk barangnya lupa ya. Hari ini Masjidil Haram kan yang penting iktikaf, sambil tidur juga nggak apa-apa Pak. Karena apa? Iktikaf itu artinya duduk, diem diri, diawali dengan niat. Tapi dengan niat, saya belum jelaskan. Tawaf ifadah rukun, tawaf selamat datang sunnah, ya sunnah. Tawaf nazar, ya Allah kalau saya sampai di Mekah sehat saya akan tawaf sunnah, berarti nazar wajib ya. Kemudian apabila bapak dan ibu melaksanakan tawaf sunnah, langkah pertama harus niat. Ini tawaf sunnah. Jadi kalau mau rukun haji nggak usah niat. Nih pojokan Ka'bah, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an atufa sab'a asywatin sunnatan lillahi ta'ala, saya niat melaksanakan tawaf 7 kali putaran sunnah karena Allah. Subhanallah, hukumnya tawaf ini baik sunnah maupun rukun semuanya syaratnya sama dengan sholat, menutup aurat. Maka seringkali saya mengingatkan kepada bapak-bapak kalau memakai baju ihram jangan dibawa pusar karena terbuka auratnya. Ake wonge gede utangnya nyemplung, iya daleng kene Pak ngesor iku wudel jare kula ngalor ngidul ya, nggak apa-apa, taruh di atas. Maka pintar-pintarlah memakai baju ihram, khususnya pakai sabuk. Karena apa? Sabuk itu menjadi pengaman bagi kita. Kalau saya biasanya di sampingnya tuh ada uang kepingan Pak, yang 1 real. Sebab biasanya kembalian di sana kalau realan itu pakai kericik, taruhnya di kantong itu Pak, di kantong sabuk ya. Tapi ada rahasia lagi, sebelah sininya nggak ada lagi korek sama sisik Pak ya, sebelah sini itu untuk rokok. Jadi diperiksa di Masjidil Haram rokok ya orang ketengor orang ketimang nggak dari ditutupi. Nah adapun atasan itu boleh digubet seperti apa saja. Baik, saya teruskan. Kemudian selanjutnya adalah terjemahan surat Al-Baqarah. Syarat rukun dan wajib haji. Syarat haji yang pertama insya Allah apal semua, Islam. Kemudian 2 balik, alhamdulillah wis balik ping 3. Kemudian yang ketiga mempunyai berakal, alhamdulillah masih akeh sering wahim, berarti akalnya sehat. Beli wahim dutak-utak kan, ambiran wahim bersin. Kenapa orang bersin itu tanda otaknya sehat. Kemudian yang keempat adalah merdeka, tidak ada kaitan tanggung jawab dengan yang lain. Kalau kemarin saya terjemahkan, kalau punya burung jangan terikat dengan burung, titipkan atau berikan kepada adik, nanti kalau datang diambil lagi ya. Itu lebih baik supaya bebas. Merdeka itu bebas, tidak ada ikatan. Utang bank, kredit mobil ya. Nah, itulah sampaikan kepada anak, nah saya punya tanggungan kredit mobil pada tanggal sekian, nanti dibayar ya, nih uangnya. Itu orang akan haji Pak, seperti itu, bebas. Punten orang tua dulu Pak, surat sawabe dinakna ning anak diberikan, seakan-akan orang ini akan meninggal. Nah nih Bapak punya kekayaan sawah di tempat itu, uang saya minjamkan uang kepada orang ini. Orang dulu Pak,
berkaya wong zaman sakian. Assalamualaikum, alah kirim ya, sampean haji apa dagang sih? Nah ini belum merdeka namanya Pak, belum merdeka ya. Kemudian yang kelima adalah istita'ah. Kemarin sudah dijelaskan istita'ah dalam ilmu manasik haji, mana saja yang harus dikuasai, rukun, syarat, wajib, itu saja hafalkan. Itu memenuhi. Apabila ada orang yang tidak bisa baca tulis, adakah pembimbing? Ada. Maka istita'ahnya itulah lil ghair, kepada orang lain, kepada pembimbing. Jadi sah hajinya apabila pembimbingnya itu bertanggung jawab untuk membimbing. Nanti bagi ibu-ibu yang yang berangkatnya sendirian tanpa suami, itu akan mengisi formulir di dalam kesehatan siapa mahramnya, ya, bukan muhrim. Punten saya luruskan, kalau muhrim itu orang yang sedang ikhram, itu namanya muhrim. Kalau mahram adalah turunan nasab, ya. Jadi jangan sampai gaya bahasa Arab beli urah artinya salah, kanan lo ya. Mahram dengan muhrim itu beda artinya. Nah, jadi bapak dan ibu sekalian akan menandatangani. Maka ada istilah, ya mangkat haji nggal tahun ya, yang enak ya bocah kun mah. Karena apa? Dirubung-rubung randa terus. Memang iya Pak, kalau aku bakat aku dikintilin yang randa Pak. Tapi sing tua-tua Pak, mulanya kata ke sensor. Ibu berangkat sendirian ya? Iya, jangan deket-deket Bu. Apa sih? Voltasenya masih rada gede kanan. Karikin masing wis tua-tua ya pada bakar kula ompong Pak. Subhanallah, analang wis nyenggol gak wis laka alaka papane. Mulane pada gepekan kelambi ikhram apa umbarna bae kadar wis ora ana mangkaran mangkenen. Malah apa? Dheweke alasannya saya tidak kedengaran Pak kalau jauh. Iya nggak apa-apa, tapi jangan nyentuh saya kata saya. Maka seringkali saya kalau mau tawaf itu memakai wudhunya Imam Malik, karena disentuh oleh jamaah juga tidak batal. Nah, itu harus diilmui seperti itu. Bapak dan ibu sekalian, ini syaratnya haji. Hafal semua ya? Insyaallah. Syarat haji yang pertama Islam, 2, 3, 4, 5 istita'ah. Istita'ah ini baik kesehatan, manasik haji, ada lagi fizad sangu, ya, bekal. Karena apa? Suatu ketika Rasulullah berangkat umroh qadha, itu karena ada komandang dari sahabat Umar yang memimpin di Yambu, Yaman. Diberitahu oleh Rasulullah, wahai sahabat Umar, ajaklah sahabat itu untuk menunaikan ibadah umroh qadha. Masya Allah, karena saking semangatnya lupa berangkat itu tidak membawa bekal apa-apa, bekal semangat saja. Begitu Rasulullah perjalanan dapat kurang lebih 50 kilo, mutar Rasulullah ke belakang. Tiba-tiba banyak orang yang jalannya sudah sempoyongan. Ditanya, kenapa? Ya Rasulullah, saya itu kena semangat mendengar ajakan Rasulullah untuk menunaikan ibadah umroh, maka saya lupa tidak membawa bekal apa-apa. Turunlah ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah dengan bekal yang biasa dimakan. Maka seringkali saya tafsirkan, orang Indonesia bawa beras enggak, karena di sana dikasih makan sehari 3 kali. Tetapi untuk syarat wa tazawwadu, jangan lepas, bawalah 1 kilo untuk syarat saja. Jangan banyak-banyak. Kemarin karena tidak diberitahu seperti itu, dapat 1/2 kintal Pak, saya kumpulkan beras tuh. Pak, ora masak ya? Ora, cara kita netangannya wis mangan enak. Karena 3 kali dikasih makan. Pagi jam 5 itu sudah turun rangsom ini 1 box, kemudian di atasnya ada apel,
ada air mineral. Air itu selama di Mekah tidak pernah beli, Pak. Selama di Madinah tidak pernah beli. Satu kamar itu berapa tumpuk air. Nanti di Arafah pun sama. Lamun aja nggo dagangan mau lah Pak. Diangkut truk kah. Ruang banyak. Karena jatahnya satu kali makan itu satu botol. Yang ukuran 600 ml itu harus habis. Karena orang sana yang namanya minum itu harus. Kenapa? Supaya tidak kekurangan cairan. Bagaimana untuk mengetahui bahwa kita ini kurang cairan? Gampang Bapak dan Ibu sekalian. Kalau lidah kita sudah sering kali menjulur ke bibir, itu tandanya kurang cair. Mengkonon melet-melet oh, kurang banyak pun lagi minum. Airnya apa? Gampang dehidrasi. Wong dehidrasi gue gampang Pak, lemes kelumpruk. Sering saya menemui jamaah. Kedua kali kalau dehidrasi itu nggak ada lagi, mimis, keluar darah dari hidung. Karena panas. Biasanya kalau saya mengobati orang-orang yang keluar darah dari hidung, itu tidak memakai resep dokter. Saya langsung saja buka salah aja kulkas, ambil es di atas, kemudian kepalanya saya kasih es, biasanya berhenti seperti itu ya. Jadi diademaken dase. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji suatu perbuatan atau ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan. Bila tidak dipenuhi maka hajinya tidak sah. Ini rukun ya. Kalau wajib haji apabila tidak dipenuhi wajib membayar dam. Baik. Kemudian selanjutnya rukun haji yang pertama adalah niat ihram. Niatnya labbaik Allahumma labbaik Allahumma hajjan, atau dengan urutannya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi. Saya niat menunaikan ibadah haji fardu karena Allah. Bagi yang kedua tentunya sunnatan lillahi ta'ala, kecuali yang nazar bokat kita jadi kita mangkat haji maning, nah itu nazar namanya, itu wajib. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu dimulai tergelincirnya matahari sampai terbenam. Ini satu kaul. Satu kaul lagi mengatakan sampai keluarnya fajar. Barang siapa yang lewat di tanah Arafah, walaupun orang itu tidak niat wukuf, asal lewat di tanah Arafah, maka wukufnya sah. Ya, tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu di Arafah nginep 1 hari 2 hari 1 malam. Jadi kalau sudah datang di Arafah Bapak dan Ibu untuk istirahat, wukufnya besok kok. Istirahat, mengenali lingkungan, mana toilet, mana dapur, itu dicari. Oh, toiletnya ke sana, dapurnya di situ. Kenapa? Kita tahu dapur biasanya cari air panas untuk bikin mie itu di dapur disediakan. Kemudian wukuf di Arafah ini akan dimulai saat masuknya waktu zuhur, diawali dengan azan. Setelah azan sholatnya zuhur dengan asar dijamak qasar. Usalli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdimin qasran mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi. Angel temen Pak. Saya niat melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar jama' takdim 2 rakaat jadi makmum karena Allah. Wis aja kosor-kosoran maning 2 rakaat ya kosor wis katen. Bangun lagi, saya niat menunaikan ibadah, saya niat melaksanakan sholat asar 2 rakaat dijamak dengan zuhur dengan jama' takhir jadi makmum karena Allah. Ingat ya. Gusti bayang turut tak rangkep gini karo asar 2 rakaat ya pada baik qasdu ta'yin fardu kan, qasdu ta'yin fardu. Kalau salat fardu itu qasdu menyengaja,
ta'yin menentukan sholatnya fardu ya mengucapkan fardu. Berarti saya melaksanakan sholat fardu zuhur 2 rakaat Gusti tak rangkap karo asar ning waktune sholat duhur kinke jadi makmum karena Allah Akbar. Ora apa-apa sah. Jadi daripada usoli beli ketemu-temu. Usoli apa maning kana ya? Usoli. Suasana mangkon alang teman. Gusti kulang lakoni salat zuhur Gusti fardu zuhur 2 rakaat ya tekanggep ki karo asar kene ning waktune salat zuhur dadi makmum madhep kiblat karena Allah jadi insyaallah orang el sing penting niat kostu ta'yin fardu daripada Allah suwe teman orang ketemu Pak mana ya wis babli ketemu aja ngelangel ngawe jawab bae lah wah dengan suwe ngangkat tangan orang sedekap ya melas ngiringane itu akbar priwen kinki oh barang tempe waduh kliwat maning jangan kayak wong nyandak lalor Masya Allah melas saya ngel-ngel saya niat melaksanakan sholat fardu zuhur 2 rakaat jamak takdim dengan asar dikosor jadi makmum karena Allah karena jadi makmum itu syarat Pak syaratnya orang jadi makmum itu niatnya harus jadi makmum. Allahu Akbar salam bangun lagi sholat asar jamak takdim ya saya niat menunaikan sholat fardu asar 2 rakaat dijamak dengan zuhur di waktunya sholat zuhur jadi makmum karena Allahu Akbar ya wis salam langsung buka buku manasik. Bapak dan Ibu coba lihat doa wukuf Astaghfirullahaladzim bukan mulutnya hatinya Pak ya Allah Gusti saya datang ke sini membawa dosa banyak ini Gusti dosa tidak berbakti kepada kedua orang tua tidak bisa saya khidmat kepada suami tidak bisa mendidik anak ya Allah ampuni saya astagfirullah nangis Pak bakal dikonok-nak brebel kagian baik astagfirullah ya orang gelem orang ingat-ingat dosa orang enggak astagfirullah tanggo mana-mana matane mana-mana ya cara gelem coba astagfirullah mengakui an-nadmu ala ma fa'ala apa namanya menyesali perbuatan yang sudah dilakukan ya Allah saya datang ke sini membawa dosa ya Allah ampuni ya Allah karena apa Engkau telah menyampaikan bahwa kami di sini Engkau berbangga di hadapan malaikat ja'u suhsan wa ghubbara wahai malaikat coba lihat orang yang ada di Arafah bajunya kotor rambutnya tidak terurai rapi semuanya itu adalah mengharap ampunanku saksikan malaikat orang yang ada di Arafah semua dosanya saya ampuni itu yang menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang wukuf di Arafah di situ semua dosanya akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mung bae beli suwe metu sing Arafah yang ngobrol wis gawe dosa maning. Oh ya menusa kok kaya konon Pak, Masya Allah. Ya, kemudian tawaf ifadah. Mohon tawaf ifadah ini tawaf tantangan berat. Karena apa padat Pak. Jadi Bapak dan Ibu harus menjaga ini rukun. Hanallah, alhamdulillah, wala Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdik wa itba'an li sunnati nabiyik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah. Biasanya rada ramyang-ramyang karena sering dibuka bukune. Maka bukunya turun bae mah yampu direken jimat ora tupai buku kabeh beli kon bacaan putaran kedua Allahumma inna na'udzubika apa minasyakki wasyirki wasyikaki wan nifaq. Putaran ketiga Allahumma inna nas'allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yam mashkura. Putaran ke-6 Allahumma innalaka alayya hukukan kathiratan fima baini wa bainaka wa hukukan kathiratan fima baini wa bainak Allahumma makana minhu fatahammalhu min. Terus terakhir Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Aja tuli
doa putaran ke-6 mana ya oh ya orang tadi Pak mohon ya Pak. Sedangkan musim haji itu rapat sekali barisan. Terus punten kalau bikin barisan tawaf itu lelaki di pinggir Pak, usahakan ibu-ibu di tengah agar terjaga. Kalau ada orang nyebrang mohon dijaga, kalau dilepas silakan cepet tutup lagi. Orang Turki paling hebat kalau tawaf, siapapun tidak bisa akan menerobos Pak. Karena apa? Lelakinya di pinggir itu selalu bergandengan tangan untuk menjaga. Kita mah ya mohon Allah alhamdulillah ana wong liwat ngarep mentikana batur kau ketemu ado bae. Ini biasa yang seperti ini. Karena apa? Tidak disiplin Pak. Kemudian selanjutnya sa'i antara Safa dan, perlu diingat sa'i ini yang paling capek dampal kaki Pak. Panas, di bawah disentor AC, kemudian kita jalan 405 meter 7 kali. Kalau sampai naik itu 450. Bayangkan 450 kali 7 ya ngepot bahas bodoh teman. Aku lama dengar bapak ibu setel balap ya us bodohan guri mau penting belarat kau bakal tekan pilar hijau mulai berhenti Pak. Ayo Pak sunnah ini ngingkring Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na' innaka antallahul a'azzul. Itu 2 kali biasanya kalau kita lari agak cepat. Kadang-kadang kalau jamaahnya belum paham, belum hafal, saya gantian Rabbil fir warham wa'fu meluan bae ngintilan. Mulane kula bakal ngarep kadang-kadang beli kena salah Pak. Kadang-kadang ayen kodengin durung pragat melu wae. Kadang-kadang kula kok gemuyu dewek Pak. Iya. Mungnya bakal sing ado ya mengkon mal abror mal abior abrar abior kenang saking ora krungu sik adun. Bayangkan wong 200 ngrokna suara ning ngarep sementara yang lain banyak bersuara ya keder apa kana ya ngono sesene mengkon min wasawisi min sawasiwi ya ngono ya ora krungu Pak ya sunggurin ya. Kemudian bercukur ini bahasa Arabnya adalah tahallul. Punten, kalau pakai bahasa Arab pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Pak, alhamdulillah Pak, sudah tahayul Pak. Ya. La ilaha illallah, bahasa Arab salah pisan. Tahallul jadi tahayul. Nah, ini yang keenam adalah tertib. Apa ya Pak? Insya Allah. Rukun haji ada 1 ihram niat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat yang kelima bercukur atau tahallul, yang keenam tertib. Insya Allah ini untuk bekal utama. Ini yang mengerti tentang manasik haji. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, wajibnya haji suatu perbuatan atau ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan. Bila tidak dipenuhi maka hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar damnya. Dam apa namanya? Dam itu ada 2. Ada dam nusuk, pelanggaran haji. Ada dam nusuk, damnya orang yang menunaikan ibadah haji, ibadah umroh di bulan haji, namanya dam nusuk. Kalau dam pelanggaran haji namanya dam isaah ya. Dam isaah ya tahunnya dam bae ya. Malah bahkan di Indonesia mah dam-daman. Loh. Kalau dam nusuk itu dam karena menunaikan ibadah umroh di bulan haji. Seperti apa? Hajinya haji tamatu, hajinya haji kiron, itu wajib membayar dam. Tetapi apabila melanggar larangan haji maka damnya dinamakan dam isaah.
dan pelanggaran namanya. Ya, sudah tahu ya. Kemudian selanjutnya wajibnya haji yang pertama adalah ihram, memakai baju ihram. Di sana ada ihram tapi niat. Di sini wajibnya haji memakai baju ihram. Dari mana? Dari mikot. Mikot itu apa? Batas. Batas orang yang tadinya halal akan menjadi haram. Haram apa? Larangan-larangan yang sudah menjadi ketentuan ibadah haji. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Nah, ini mabit di Muzdalifah banyak kerusakan haji, Pak. Kenapa? Dorong-dorongan. Karena keluar dari lapangan itu ada pagar. Setiap orang keluar dari situ paling kalau kita berjajar 3 orang. Di sini bukan kloternya memaksakan diri masuk, desak, akhirnya rusak di sini. Sedangkan haji itu tidak boleh. Faman hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal, tidak boleh bertengkar. Ya, tidak boleh bertengkar. Kemudian mabit di Mina selama 2 malam yang nafar awal, 3 malam bagi yang nafar sani. Malam lebaran kita balan jumroh, namanya jumroh Aqobah. Ya, malam 11 ini namanya mabit di Muzdalifah. Wajib dimulai kapan? Dari terbenamnya matahari sampai separuh malam. Ini wajibnya mabit. Maka pada saat itu biarpun kita tidur, jalan-jalan, asal tidak keluar dari batas Mina, itu namanya mabit. Kemudian malam kedua berarti 12. Balang jumrohnya hukumnya wajib, mabitnya wajib. Tetapi ada beda wajib di sini. Kalau mabit tidak boleh digantikan, barang siapa yang meninggalkan mabit maka wajib bayar dam. Tapi kalau balang jumroh boleh diwakilkan. Kita tidak kuat berangkat, jalannya menuju ke Jamarot, ambil batu, Pak, punten Pak, kula beli kuat mangkat balang jumroh, wakilana kula. Awas ngomongnya ajak lalen, Pak balang nakula, wah ya beli kuat ya. Wakilana balang kula ki batune Pak, bismillahi Allahu akbar, dinakaken karo sapa sing mampu. Di sini setiap tahun saya banyak Pak. Tahun kemarin lebih dari 12 yang saya wakili. Tahun kemarin 2022. Kenapa? Lizamamah, karena sepuh, jalannya nggak kuat, karena sakit. Udah, saya minta batunya. Mana batunya Bu? Niki Pak, batu nek. Alhamdulillah, teku adai botol mineral masing-masing. Masing-masing di dalakna nih botol mineral. Sebab apa? Supaya gampang. Kau tekangana, bro, bismillahirrahmanirrahim, niat ngewakili balang jumrah ibu anu plek pragat. Batur-batur wis pada pragat, kita masih ayo terus saya pragate. Kemudian yang keempat adalah melontar jumrah ula, wusta dan Aqobah. Ingat, tanggal 11 itu dimulai tergelincirnya matahari sampai keluarnya fajar tanggal 12. Kalau tanggal 12 dimulai tergelincirnya matahari sampai keluarnya fajar tanggal 13. Untuk tanggal 13 bagi yang nafar sani dimulai dari subuh sampai asar. Waktu balang jumroh. Awas jangan ikut-ikutan ini. Biasanya ada orang balang jumroh malam lebaran, malam 11 berangkat lagi balang jumroh. Untuk tanggal 11 itu belum waktunya Pak. Jangan ikut-ikutan. Nanti banyak di sana. Kemudian yang kelima adalah tawaf wada atau tawaf pamitan akan meninggalkan Ka'bah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang perlu diingatkan. Coba kita praktekkan di lapangan. Seperti apa? Semuanya bapak-bapak harap memakai baju ihram dan mohon dilepas kaosnya Pak. Saya pengen tahu, untuk bawahan bolehlah dipakai, tapi kaos jangan dipakai.
pakai baju ihram, mulai start kita ibaratkan hotelnya ada di masjid. Dari sana kemudian keluar nanti perombongan. Satu rombongan berangkat kira-kira jarak 10 menit baru rombongan kedua, agar supaya tidak campur nanti melaksanakan tawafnya di sana. Ya, untuk ibu-ibu lengkap mangset, kaos kaki. Yang tidak memakai saya tarik damnya. Bayar dam. Untuk bapak-bapak yang kena dam sebungkus. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Coba kita praktekkan di lapangan. Tapi ingat semuanya Pak ya, rukun haji ada 6, fardu wajib haji ada 5, syarat haji ada. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah Ibu. Baik, itu saja, dan mohon kepada Bapak dan Ibu barangkali bawa barang-barang berharga, taruh saja di aula di sini, nanti ada yang menjaga. Kemudian bapak semuanya memakai baju ihram. Kalau ada sabuknya, saya akan periksa sabuknya. Untuk ibu-ibu mohon maaf barangkali ada yang saya periksa yang kurang pas, akan saya tegur. Karena apa? Agar supaya menjadi kebiasaan nanti di sana cara berihramnya yang benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.